Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama lagi di kelas 5 mata pelajaran IPS pada fase C. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa sebelum belajar kita harus berdoa. Silahkan kalian berdoa sesuai keyakinan kalian masing-masing. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar pada mata pelajaran IPS. Nah, adapun capaian per elemennya, yaitu peserta didik merefleksikan bagaimana perubahan kondisi alam di permukaan bumi yang terjadi akibat faktor alam maupun perbuatan manusia, kemudian mengidentifikasi pola hidup yang menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan, serta memprediksi dampaknya terhadap kondisi sosial kemasyarakatan ekonomi. Nah, pernahkah kalian berpikir tentang bencana yang sering terjadi di Indonesia? Nah, kerap sekali berbagai bencana melanda Indonesia. Misalnya saja kebakaran hutan yang ada di Kalimantan, kemudian banjir di berbagai daerah, tanah longsor, dan letusan gunung berapi. Masih banyak bencana yang lainnya. Nah, anak-anak, tahukah kalian kenapa hal tersebut bisa terjadi? Hal ini terjadi dikarenakan adanya dampak kerusakan alam. Ekosistem sudah tidak seimbang lagi, menjadikan lingkungan tidak ramah lagi. Nah, ada yang tahu kenapa? Karena lingkungan sudah banyak dirusak. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Peningkatan pendapatan masyarakat seringkali tidak memperhitungkan dampak ekologis dan sosial ekonomi yang ditimbulkannya secara menyeluruh. Kerusakan lingkungan memang sudah menjadi taruhan dari pesatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Keberhasilan suatu negara mengangkat perekonomiannya kurang diimbangi dengan kesuksesan mereka mengatasi sejumlah masalah lingkungan yang terjadi. Nah, dapat dilihat tekanan-tekanan kecil yang dilakukan manusia terhadap alam yang dapat menimbulkan masalah besar terhadap lingkungan di kemudian hari. Nah, dari gambar tersebut terlihat bahwa penebangan hutan yang terjadi ini merupakan gambaran tekanan yang dilakukan manusia terhadap kerusakan alam dan lingkungannya dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, hal ini merupakan contoh kecil yang senantiasa terjadi di area hutan kita. Jadi, penebangan hutan tadi itu hanya merupakan contoh kecil anak-anak. Jadi, hanya sebagai contoh saja. Nah, kepedulian lingkungan hanya muncul sejauh terkait dengan kepentingan hidup manusia, dan itu pun lebih banyak bersifat jangka pendek. Nah, menjaga kelestarian lingkungan menjadi salah satu tugas wajib setiap manusia. Jadi, menjaga kelestarian lingkungan itu menjadi tanggung jawab kita semua. Nah, hal ini perlu dilakukan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, jika tidak dirawat dengan baik, maka akan terjadi kerusakan pada alam dan bisa mengancam setiap makhluk hidup. Banyaknya aktivitas manusia yang menyimpang dapat berdampak buruk bagi kelestarian alam. Nantinya, aktivitas tersebut juga akan berdampak pada perubahan lingkungan yang akan memberikan pengaruh negatif bagi makhluk hidup. Nah, ada yang tahu lingkungan alam itu apa? Jadi, lingkungan alam merupakan semua makhluk hidup dan tidak hidup yang terjadi secara alami. Lingkungan alam sendiri meliputi interaksi semua spesies hidup, iklim, cuaca, dan sumber daya alam yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Nah, alam itu mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia.
alam adalah penyedia bahan-bahan makanan dan pakaian, kemudian penghasil tanaman, serta sumber kesehatan dan keindahan. Nah, bagaimana jika lingkungan alam terganggu dan mengalami kerusakan? Perubahan lingkungan alam dapat terjadi karena dua faktor, yaitu faktor alam dan juga faktor manusia. Kemudian misalnya banjir, lahar panas, gunung meletus, gempa, dan tsunami itu merupakan contoh perubahan lingkungan alam yang terjadi akibat faktor alam. Nah, sementara penyebab perubahan lingkungan alam karena faktor manusia yang menyebabkan perubahan pada lingkungan alam, misalnya penggunaan teknologi dalam mengolah alam, kemudian pemanfaatan lingkungan alam secara berlebihan, pembuangan limbah ke lingkungan, dan sebagainya. Nah, kemudian ketika penggunaan teknologi itu tidak diperhatikan secara benar, maka dapat mengakibatkan kerusakan. Perubahan yang terjadi pada lingkungan alam bahkan dapat menyebabkan masyarakat mendiami daerah tersebut terpaksa harus meninggalkan tempat tinggalnya. Nah, contohnya, misalnya suatu masyarakat yang tinggal di lingkungan pantai mempunyai pekerjaan sebagai nelayan. Nah, suatu saat mereka mengalami bencana tsunami, kemudian lingkungan alam di sekitar tempat tinggalnya mereka pasti akan mengalami perubahan yang sangat besar. Nah, bisa jadi kemudian mereka itu direlokasi atau dipindah ke lingkungan alam yang datarannya tinggi. Nah, sehingga relokasi tempat tinggal mereka membuat mereka itu harus mengubah mata pencarian mereka yang semula tadi nelayan berubah menjadi petani. Karena di dataran tinggi itu biasanya kan mayoritas petani. Jadi mereka harus berubah, pekerjaannya harus berubah jadi nelayan ke petani. Nah, lingkungan alam berkaitan pula dengan perubahan penduduk. Ketika terjadi pertambahan penduduk, maka semakin tinggi pula tekanan terhadap alam. Oleh karena itu, kerusakan terjadi pada alam. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan, manusia mengeringkan lahan pertanian untuk membangun rumah. Akibatnya lahan pertanian menjadi sempit, serta banyak petani yang kehilangan lahan untuk bertani dan terpaksa bekerja sebagai buruh pabrik atau pekerja lainnya. Biasanya kan ada ya lahan yang awal mulanya itu digunakan petani untuk bercocok tanam, untuk menanam padi di sawah. Nah, kemudian karena semakin padatnya penduduk, sehingga lahan sawah tersebut harus dirubah menjadi pemukiman. Nah, akibatnya petani tidak bisa bekerja di ladang, sehingga mereka harus bekerja mencari pekerjaan lainnya seperti buruh pabrik ataupun pekerja yang lain. Atau bahkan ada juga yang bekerja ke luar negeri, ke luar kota seperti itu. Nah, keseimbangan lingkungan itu dapat terganggu jika terjadi perubahan pengurangan fungsi dari komponen. Selain itu, hal tersebut juga dapat menyebabkan putusnya rantai makanan dalam ekosistem di lingkungan. Salah satu penyebab perubahan lingkungan yang paling umum yaitu kegiatan pembangunan seperti yang dijelaskan tadi, pembangunan pemukiman, kemudian pembangunan pabrik-pabrik, ataupun toko-toko seperti itu. Nah, banyaknya pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bisa menjadi penyebab perubahan lingkungan, sehingga hal ini dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai penyebab perubahan lingkungan dan contohnya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa setidaknya ada dua faktor yang menjadi penyebab perubahan lingkungan, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Nah, kita pertama akan belajar faktor penyebab perubahan lingkungan faktor manusia terlebih dahulu. Nah, salah satu penyebab perubahan lingkungan adalah karena faktor manusia. Beragam aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari itu memberi kontribusi berbagai perubahan lingkungan. Nah, ada pun contoh perubahan lingkungan yang terjadi
karena manusia, tadi seperti penambangan, kemudian pembangunan perumahan, ada intensifikasi pertanian, dan juga penebangan hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, anak-anak, sebagaimana kita tahu bahwa pohon atau tumbuhan itu berperan penting untuk meresap air yang jatuh dari air hujan, kemudian jatuh ke tanah dan akhirnya meresap ke tanah. Nah, tetapi jika terjadi penebangan pohon yang terjadi secara besar-besaran, itu dapat berpotensi menjadi penyebabnya banjir dan tanah longsor. Nah, bencana longsor itu terjadi karena tanah itu tidak mempunyai kekuatan untuk menahan beban dari air yang terus-menerus mengalir. Nah, jadi kalau ada pohon itu yang akan menahan airnya itu kan akarnya. Nah, jadi kalau misalkan pohonnya itu ditebang, jadi kan tidak ada akar yang bisa menahan air. Jadi bisa terjadi banjir dan juga tanah longsor. Nah, kondisi ini akan semakin parah jika lokasinya itu berada di sekitar tebing yang curam, sehingga hal tersebut dapat mengganggu habitat berbagai macam satwa di hutan. Nah, kemudian juga bisa mengganggu kehidupan hewan-hewan yang ada di hutan. Nah, anak-anak, manusia itu memang selalu berkembang seiring dengan pertumbuhan penduduk serta kemajuan zaman. Jadi, manusia itu dari zaman dahulu kala, zaman nenek moyang kita, sampai sekarang memang selalu mengalami perkembangan. Memang ada sisi positifnya, namun segi negatifnya juga ada, yaitu alam menjadi imbas dari keserakahan manusia itu sendiri. Nah, berikut adalah beberapa hal yang disebabkan oleh manusia yang dapat merusak sekaligus menghancurkan alam beserta sumber daya yang ada di dalamnya. Nah, yang pertama yaitu menggunakan energi listrik terlalu banyak. Manusia memiliki banyak kebiasaan buruk yang mengarah kepada perusakan lingkungan sekitar. Kebiasaan tersebut, baik besar maupun kecil, menjadi kontribusi akan rusak dan menyusutnya sumber daya alam. Nah, contoh kecil saja seperti meninggalkan komputer di sepanjang malam, kemudian menghidupkan lampu pada saat tidak berada dalam ruangan. Nah, ayo siapa yang pernah melakukan hal tersebut? Nah, jadi anak-anak, hal tersebut adalah hal yang tidak baik dan dapat merusak lingkungan. Jadi, jangan dilakukan lagi. Nah, yang kedua yaitu menggunakan air terlalu berlebihan. Memang ada negara-negara yang dianugerahi oleh Tuhan berupa limpahan air bersih yang sangat banyak. Nah, namun ada pula negara-negara yang untuk mendapatkan air bersih saja harus berjalan puluhan kilometer atau melakukan sesuatu yang sangat besar. Nah, untung sekarang ini memang air bersih masih dapat dan banyak ditemui. Nah, namun bukan berarti sampai kapanpun air bersih akan terus ada. Nah, contoh-contoh kebiasaan buruk yang berhubungan dengan air bersih yaitu membiarkan air mengalir pada saat menyikat gigi atau mencuci piring. Kemudian, penyiraman rumput yang terlalu banyak ketika tidak diperlukan dan lain-lain. Nah, siapa yang pernah menyikat gigi tetapi air kerannya masih dihidupkan? Nah, jadi anak-anak, kalau misalkan kita menyikat gigi, pada saat kita menggosok gigi, maka keran itu harus dimatikan, lalu dihidupkan kembali saat kita mau berkumur. Nah, yang ketiga, membuang sampah yang tidak dapat diurai. Nah, sampah adalah salah satu masalah bagi manusia, khususnya di era modern ini. Banyak kategori sampah yang menjadi tugas penting dari setiap negara di dunia. Namun, dari kategori sampah tersebut, ada sampah yang tidak dapat diuraikan dan dapat mengakibatkan pencemaran serta kotornya lingkungan hidup. Contohnya seperti plastik, karet, dan lainnya. Seperti styrofoam, seperti itu anak-anak.
Nah, pembuangan sampah secara sembarangan selain dapat mengakibatkan banjir, wabah penyakit dan kotor, sampah-sampah yang tidak dapat diurai tersebut juga akan menjadi permasalahan besar bagi lingkungan apabila jumlahnya sudah tidak dapat ditangani lagi. Nah, yang keempat yaitu polusi udara. Nah, penyebab polusi udara ada berbagai macam. Nah, dua di antaranya adalah karena pembuangan asap pabrik dan juga kendaraan bermotor. Nah, saat ini jumlah kendaraan bermotor di dunia sangatlah banyak dan tidak sedikit orang yang memilikinya. Nah, biasanya banyak ya sekarang dalam satu keluarga itu mempunyai kendaraan motor sendiri-sendiri. Ayah punya sendiri, ibu punya sendiri, adik punya sendiri, kakak punya sendiri. Nah, jika mereka bersama-sama keluar menggunakan sendiri-sendiri, maka mereka juga akan menyumbang polusi yang sangat banyak di udara. Nah, walaupun dari segi strata sosial, orang yang memiliki mobil akan terlihat status sosialnya, namun secara tidak sadar, mereka itu menyumbang emisi karbon di udara karena pembakaran bahan bakar di dalam mesin yang menjadikan polusi. Nah, jadi lebih baik kita menggunakan kendaraan umum seperti bus, seperti itu, yang di dalamnya bisa dinaiki banyak orang. Jadi, polusi sedikit berkurang. Nah, selanjutnya yaitu produksi kertas secara besar-besaran. Nah, anak-anak, kertas itu memang sangat diperlukan di era sekarang ini. Walaupun teknologi nirkabel yang didukung perangkat portabel juga sudah ada, namun di sisi lain pembuatan kertas setidaknya itu membutuhkan bagian dari pohon sebagai seratnya. Oleh karena itu dibutuhkan banyak pohon ketika kertas diproduksi dalam jumlah besar. Nah, bayangkan jika kertas itu diproduksi dalam jumlah yang sangat besar, kemudian pohon pasti juga akan banyak ditebang sehingga hutan menjadi gundul. Nah, selanjutnya yaitu pembuangan alat-alat elektronik. Nah, ketika era sudah berubah dan zaman berganti, tentu saja hal itu diikuti dengan perubahan benda-benda elektronik yang sebelumnya banyak digunakan. Nah, ketika banyaknya inovasi dan munculnya produk elektronik baru, secara otomatis barang-barang elektronik lama menjadi tidak terpakai. Nah, dari hal tersebut, banyak orang yang membuang benda-benda elektronik mereka karena tidak terpakai. Nah, sayangnya, dengan pembuangan benda-benda elektronik tersebut, ada beberapa hal yang mengakibatkan lingkungan rusak. Salah satu contohnya adalah komponen di dalam produk tersebut dapat mencemari tanah dan air karena korosi. Bayangkan saja, misalnya kalian mempunyai HP yang zaman dahulu yang belum ada kameranya, kemudian karena sekarang zamannya sudah canggih, jadi kalian berganti menjadi HP yang berkamera. Nah, kemudian HP yang tidak berkamera tadi kalian buang ke tanah. Nah, itu kan pasti tidak terurai karena bahan-bahannya itu elektronik dan susah untuk terurai, jadi menyebabkan pencemaran tanah. Akibatnya tanah jika ditanami itu tidak akan subur. Nah, selanjutnya yaitu pengaspalan jalan. Nah, salah satu indikator kemajuan suatu daerah yang ada di dalam sebuah negara adalah dengan mengaspal berbagai jalan. Nah, padahal cara ini sangat merugikan. Kenapa? Nah, sebab jalan yang teraspal itu mampu mengakibatkan berkurangnya penyerapan air oleh lapisan tanah. Jadi, air hujan yang turun itu jika turunnya itu di atas aspal, maka air itu akan kesulitan untuk menyerap tanah, sehingga jika air itu yang turun dalam jumlah yang banyak karena kurangnya resapan air ke dalam tanah, jadi bisa menyebabkan banjir. Nah, selanjutnya itu penebangan pohon secara liar. Nah, penebangan pohon secara liar itu juga merupakan salah satu bentuk dari ulah manusia dalam menghancurkan diri sendiri sekaligus alam. Nah, karena dengan menebang pohon tanpa menanamnya kembali, maka imbas dari
aksi tersebut itu juga akan mengenai manusia itu sendiri, contohnya banjir. Nah, jadi jika pohon telah ditebang, maka nanti yang akan merasakan akibatnya itu juga kita sendiri sebagai manusia. Jadi kalau bisa setelah menebang pohon, maka pohon juga harus ditanami kembali agar air itu mempunyai resapan tempat untuk meresapnya air dari air hujan. Nah, dari kegiatan manusia tersebut yang dapat menyebabkan kerusakan alam tersebut, kemudian di sini juga ada contoh nyata kerusakan lingkungan akibat manusia. Jadi berikut adalah contoh-contoh akibat dari ulah manusia. Jadi manusia tadi yang telah berbuat seenaknya kepada alam, maka juga akan menyebabkan akibatnya juga kepada manusia itu sendiri. Nah, contohnya yang pertama yaitu kebakaran hutan. Nah, anak-anak, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019 kemarin, jumlah luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia itu mencapai 1.649.258 hektar. Nah, sedangkan pada tahun 2020 kemarin, luas hutan dan lahan yang terbakar itu menurun menjadi 296.942 hektar. Nah, penyebab kebakaran hutan itu bisa terjadi karena faktor musim kemarau, kemudian keteledoran manusia seperti membuang puntung rokok, kemudian pembukaan lahan, dan lain-lain. Nah, kemudian pemerintah Indonesia itu telah menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak kepada perusahaan yang berkaitan dengan kebakaran hutan. Nah, artinya setiap perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan, perkebunan, serta pertambangan itu wajib bertanggung jawab secara hukum atas bentuk kebakaran apapun yang terjadi di atas lahan miliknya. Nah, pemerintah Indonesia telah memperlakukan sanksi lewat jalur perdata atau pidana berupa pembayaran ganti rugi atau denda, kemudian pencabutan izin, pembukuan izin, ataupun paksaan pemerintah. Nah, sebagai contohnya anak-anak ada PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi atau ATGA itu dinyatakan bersalah dan diharuskan membayar ganti rugi akibat kasus kebakaran hutan dan lahan. Nah, perusahaan ini harus membayar ganti rugi sebesar 590,5 miliar akibat lahan seluas 1.500 hektar yang terbakar. Nah, selanjutnya yaitu rusaknya terumbu karang. Nah, nelayan dalam mencari ikan itu tidak semuanya melakukan dengan cara alami. Nah, karena tingginya permintaan pasar sering tidak berjalan mulus dengan cuaca, biasanya nelayan itu mengambil jalan pintas dengan cara mencari ikan menggunakan bahan peledak. Nah, selain dapat mematikan bibit-bibit ikan kecil, penggunaan bahan peledak ini dapat merusak terumbu karang di dasar laut. Nah, yang ketiga yaitu pencemaran sungai di Citarum. Nah, pencemaran sungai ini merupakan salah satu bentuk kerusakan lingkungan. Hal ini bisa terjadi karena ulah manusia. Nah, contohnya pembuangan sampah atau limbah sembarangan sehingga air sungai itu menjadi tercemar. Akibatnya, ekosistem di area sungai itu menjadi terganggu. Banyak ikan yang mati dan penurunan kualitas air. Pencemaran sungai sangatlah mengganggu kenyamanan serta kesehatan, terlebih lagi bagi warga sekitar yang memanfaatkan air sungai tersebut. Pembuangan limbah cair ke daerah aliran sungai Citarum ini menyebabkan penyebab utama pencemaran air terjadi. Nah, sebanyak 86 perusahaan membuang limbah cair ke daerah aliran sungai Citarum, kemudian 32 perusahaan diantaranya itu langsung membuang limbah cair ke sungai Citarum. Nah, mayoritas perusahaan tersebut bergerak di sektor tekstil, kertas, serta makanan. Nah, hal ini menyebabkan adanya proses pembusukan dan air sungai menghitam. Jadi kalau air sungai sudah tidak bersih, maka kita juga akan kesusahan untuk menggunakan air dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, setelah kita mengetahui dari penyebab kerusakan lingkungan akibat manusia, sekarang di sini kita akan belajar dari faktor alam, yaitu kerusakan lingkungan karena faktor alam. Nah, selain faktor manusia, perubahan lingkungan juga dipengaruhi oleh faktor alam. Nah, pada awal pembentukannya, bumi terasa sangat panas, sehingga tidak ada satupun kehidupan yang hidup. Namun, dalam jangka waktu yang cukup lama, secara berangsur-angsur bumi berubah menjadi lingkungan yang memungkinkan adanya bentuk-bentuk kehidupan. Nah, ada beberapa faktor alam yang menjadi penyebab perubahan lingkungan seperti gempa bumi, gelombang tsunami, tanah longsor, banjir, kemarau, dan sebagainya. Nah, kemudian selain itu, letusan gunung berapi juga dapat menyebabkan perubahan lingkungan. Nah, berikut ini merupakan contoh faktor alam yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan. Nah, yang pertama ada gunung meletus. Nah, pengertian gunung meletus adalah proses vulkanisme yang dilakukan oleh gunung berapi. Indonesia sendiri merupakan negara yang termasuk dalam Ring of Fire atau cincin api dunia. Nah, artinya Indonesia adalah jajaran gunung api di Indonesia yang terletak di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga Papua. Nah, proses vulkanisme ini diawali dari gempa vulkanik. Perut gunung api terjadi gejolak yang hendak mengeluarkan magma menjadi lava. Nah, ibarat manusia, tentunya saat perut terjadi guncangan akan menyebabkan makanan yang terdapat dalam lambung itu sontak ingin meloncat keluar dan terjadi muntahan. Kalian pasti sudah pernah muntah kan? Nah, itu kan pasti rasanya dari perut itu pasti bergejolak, kemudian ingin rasanya itu naik ke mulut, kemudian terjadi muntahan. Nah, begitu pula dengan gunung berapi. Gempa vulkanik menyebabkan magma ingin keluar mencari tempat yang baru. Nah, di luar perut gunung api tidak menyediakan ruang untuk magma sehingga perubahan wujud dari magma menjadi lava terjadi pada saat fenomena letusan gunung api. Nah, lava yang keluar dari gunung api itu berubah menjadi lahar pada saat bercampur dengan air. Meskipun dinamakan lahar dingin, sebenarnya suhunya tidak dingin, namun tidak lebih panas daripada lava. Lava memiliki suhu berkisar antara 1000 sampai dengan 2000 derajat Celcius, sedangkan lahar dingin itu bersuhu 200 sampai dengan 500 derajat Celcius. Nah, disebut lahar dingin karena suhunya lebih rendah daripada lava. Nah, erupsi gunung api merupakan bencana alam yang dapat merusak lingkungan hidup. Hewan ternak mati, hutan mati, dan manusia pun bisa menjadi korban. Nah, kemudian dibalik kerugian tersebut ada banyak manfaat erupsi gunung api. Nah, setelah letusan mereda, maka wilayah di sekitarnya pun pulih kembali karena tanahnya menjadi subur. Kemudian muncul berbagai sumber air panas yang bisa digunakan sebagai sarana rekreasi. Nah, gunung api di Indonesia yang masih aktif salah satunya adalah Gunung Merapi di Jawa Tengah. Nah, yang kedua itu banjir. Nah, banjir juga bisa disebabkan karena faktor alam seperti meningkatnya curah hujan dan dibarengi dengan aktivitas manusia yang suka menebang liar. Nah, banjir yang membawa debit air pada suatu wilayah itu akan membuat daratan menjadi semakin terkikis. Banjir juga bisa membawa endapan lumpur atau pasir pada suatu wilayah. Nah, hal ini mengakibatkan perubahan unsur tanah, robohnya bangunan, dan rusaknya tanaman. Nah, selanjutnya itu mencairnya gletser. Nah, gletser yang ada di wilayah Arktik itu dapat mencair karena perubahan suhu. Hal ini mengakibatkan wilayah yang tertutupi gletser itu makin terlihat dan membentuk permukaan baru. Aliran gletser yang deras juga dapat mengikis daratan di sekitar dan membawa material ke tempat yang lain yang jauh di sepanjang aliran gletser. Nah, mencairnya gletser ini semakin sering terjadi karena suhu bumi yang semakin panas. Salah satu contoh yang bisa menyebabkan bumi semakin panas yaitu contohnya itu tadi anak-anak, menyalakan lampu pada saat siang hari atau malam hari saat kalian tidur atau saat tidak digunakan. Jadi, agar suhu bumi itu tidak panas, maka kalian harus menghemat listrik atau tidak menghidupkan lampu pada saat tidak digunakan. Nah, selanjutnya itu gempa bumi.
Nah, gempa bumi adalah terdapatnya pergerakan lempeng tektonik diselimuti bumi. Lempeng tektonik terus bergerak dengan kecepatan 16 mm per tahun. Nah, penambahan kecepatan pergerakan lempeng tektonik dapat membawa dampak gempa bumi. Nah, gempa bumi diukur menggunakan satuan skala Richter. Nah, gempa bumi tidak berpotensi terjadi tsunami jika pusat gempa itu bukan merupakan lempeng samudra. Nah, namun jika pusat gempa terjadi di lempeng samudra, itu dapat dikhawatirkan terjadi tsunami. Nah, bencana alam dalam beragam jenis gempa bumi mampu meluluhlantakkan permukaan bumi. Nah, di Jepang sering terjadi gempa bumi. Masyarakat sadar akan hal itu dan mengantisipasi dengan membuat rumah tahan gempa. Rumah tahan gempa adalah bangunan tempat tinggal yang 100% terbuat dari kayu. Kayu tidak menyatu dengan pondasi rumah, sedangkan tembok menyatu dengan pondasi rumah. Nah, jika terjadi gempa, maka bangunan rumah berbahan dasar tembok akan runtuh karena sifat dasar tembok yang menyatu dengan pondasi. Dengan demikian, maka rumah menjadi tidak aman dijadikan tempat berlindung ketika terjadi gempa bumi. Berbeda dengan rumah berbahan dasar kayu yang tidak menyatu dengan pondasi sehingga tidak akan roboh saat diterjang oleh gempa. Nah, selanjutnya itu tsunami. Nah, tsunami adalah meluapnya air laut karena dampak dari gempa tektonik dasar laut. Gambaran terjadinya tsunami adalah lempeng tektonik bergerak secara konvergen atau saling menjauh. Nah, ruang konvergen tersebut terisi air yang dapat meluap jika ruang telah menutup kembali. Nah, mitigasi bencana alam tsunami dapat dilakukan dengan cara mencari tempat yang lebih tinggi. Nah, tsunami sangat berbahaya karena dapat merusak lingkungan hidup. Nah, selanjutnya ada badai. Nah, badai adalah cuaca ekstrim seperti hujan es dan badai salju sampai badai pasir dan debu. Nah, hal ini terjadi akibat tingginya suhu permukaan laut serta cuaca panas dan udara yang lembab. Nah, kemudian ada angin puting beliung. Nah, fenomena angin puting beliung terjadi karena turbulensi pada saat angin berhembus dengan kencang. Nah, angin puting beliung sangat berbahaya bagi lingkungan hidup karena dapat membawa berbagai macam kerusakan. Barang seberat mobil pun dapat terbawa terbang pada saat terjadi angin puting beliung. Peristiwa ini merupakan kejadian alam yang tidak dapat diprediksi kapan terjadinya. Jadi kita harus selalu berhati-hati. Nah, selanjutnya yaitu hantaman benda langit. Nah, hantaman benda langit ini merupakan beberapa benda langit seperti meteor, komet, dan asteroid yang pernah masuk ke atmosfer bumi dan menghantam permukaan, sehingga akan menyebabkan kawah seperti gambar berikut. Nah, anak-anak, jadi upaya pelestarian lingkungan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, hal ini perlu dilakukan agar lingkungan terjaga dengan baik dan keberlangsungan makhluk hidup akan semakin terjamin. Nah, usaha untuk melestarikan lingkungan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berisi tentang upaya pencegahan berbagai perilaku yang bisa merusak lingkungan hidup. Nah, banyak cara membersihkan lingkungan yang bisa dilakukan seperti tidak membuang sampah, membersihkan selokan, dan memisahkan jenis sampah. Nah, jadi itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Nah, kemudian di sini ada beberapa cara untuk menjaga lingkungan agar alam terhindar dari berbagai penyakit dan bencana alam. Nah, yang pertama, tidak menebang pohon secara liar. Nah, sebagaimana kita tahu, pohon itu berperan penting untuk meresap air yang jatuh ke tanah. Jika terjadi penebangan pohon besar-besaran, dapat berpotensi memicu terjadinya banjir. Kemudian, selain itu, penebangan hutan yang dilakukan secara liar juga bisa meningkatkan resiko tanah longsor. Nah, bencana longsor menjadi contoh perubahan lingkungan terjadi karena tidak mempunyai tanah untuk menahan beban dari air yang terus mengalir secara terus-menerus. Nah, kondisi ini akan semakin parah jika lokasinya berada di sekitar tebing yang curam. Nah, kemudian yang kedua yaitu menanam pohon. Nah, cara menjaga lingkungan yaitu melakukan penghijauan atau menanam pohon.
tanaman hijau di sekitar rumah itu berperan penting untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan terhindar dari banjir. Nah, tanaman akan menancapkan akarnya ke dalam tanah sehingga lubang yang dihasilkan akar tersebut menjadi jalur air untuk masuk ke dalam tanah lebih jauh. Dengan adanya tanaman di sekitar rumah dapat melancarkan penyerapan air hujan yang akan menjauhkan lingkungan dari banjir. Nah, anak-anak, itu tadi merupakan pembelajaran kita hari ini. Nah, tadi kita telah belajar mengenai berbagai macam bentuk penyebab kerusakan atau perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Nah, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, jangan lupa kalian selalu belajar dan selalu menjaga lingkungan. Baiklah anak-anak, terima kasih dari Ibu. Jangan lupa belajar. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.